Duit dengan duit kalau dipertukarkan, maka di situ ada syarat harus tunai dan sama kuantitas. Yang menjadi pertanyaan, semakin banyak aturan itu kan berarti semakin repot, semakin sulit ya. Semakin banyak aturan itu berarti semakin sulit untuk dilakukan. Kenapa kok syariat mempersulit transaksi duit dengan duit? Seperti tadi, ada orang butuh real, lalu dia utang real, bayarnya pakai rupiah, dan itu disepakati. Yang satu diterima di Jeddah, yang satu diterima di Indonesia. Ada selisih waktu enggak? Bahkan ganti hari. Tapi ini dilarang, masuk kategori riba nasiah. Kok rumit kayak gini? Ada apa dengan ini? Kalau kita menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh pendapat Malikiyah, kenapa transaksi sarf itu dilarang secara mutlak? Karena posisi sarf adalah, atau uang itu adalah mutlak samaniyah. Mutlak samaniyah itu apa? Mutlak samaniyah itu artinya alat tukar yang sah di masyarakat. Sehingga syariat menghendaki uang itu jangan ditransaksikan dengan gampang. Tujuannya apa? Agar dia hanya bertahan sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Karena kalau uang jadi komoditas, penyebarannya lebih banyak dibandingkan barang, itu berbahaya bagi perekonomian masyarakat. Seperti yang kita tahu dalam teori ekonomi ada istilah economic bubble, gelembung ekonomi. Kapan itu terjadi? Gelembung ekonomi terjadi ketika peredaran uang lebih dominan dibandingkan peredaran barang. Transaksi terjadi banyak, tapi barangnya berpindah sedikit. Dan economic bubble adalah penyumbang terbesar terjadinya inflasi. Makanya ketika kita membahas tentang masalah riba, kenapa selalu dikaitkan dengan masalah bank? Saya tidak punya sentimen dengan bank, alhamdulillah juga tidak punya riwayat masalah dengan bank. Tapi kenapa ketika kita membahas riba selalu menyinggung bank? Karena di negara kita satu-satunya lembaga yang menjadikan uang sebagai komoditas adalah bank. Disinilah kita bisa memahami apa perbedaan antara riba dan lawannya riba. Lawan riba apa? Lawan riba jual beli, jangan jawab rabi ya. Lawan riba adalah jual beli. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga dua hal ini dikontraskan oleh Allah. Jual beli halal, riba haram. Apa bedanya? Bedanya adalah dari sisi objek transaksinya. Riba itu objek transaksinya duit. Sehingga yang dikeluarkan uang, yang diterima uang, ada tambahan uang. Duit digesek dengan duit, nyiprat duit, ini riba. Sedangkan jual beli, objeknya barang atau jasa. Ketika orang memiliki uang, dia wujudkan dalam bentuk barang dengan cara kulaan, lalu dijual, ditukar dengan uang. Kemudian dia ngambil margin. Margin ini hukumnya apa? Halalan thayyibah, diperbolehkan. Inilah pembeda antara riba dengan jual beli. Karena itulah beberapa kawan yang mereka menanyakan, Anda sering mengkritik praktek riba di dunia perbankan. Coba dong kasih solusi, biar tidak hanya bisa menyalahkan tapi gak ngasih solusi. Allah sudah kasih solusi. Apa solusinya? Jual beli. Kalau kita diizinkan untuk memberikan solusi secara makro, maka jawabannya adalah izinkan bank melakukan jual beli. Nah, beberapa bank syariah sudah melakukan perjuangan ke arah sana. Dan itulah yang kita harapkan, sehingga bank bukan lagi menjadi lembaga keuangan murni, tapi kedepannya bank syariah itu sudah melakukan praktek jual beli real.